sekarang giliran Profesor Ibu Siti Zuhro menyampaikan pandangannya. Silakan Pak. Bu. Terima kasih Pak Moderator. Kita mendengarkan moderator ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Dari Solo ini. Sulawesi. Iya, pelan-pelan. Jadi bukan lamanya, tapi lama ngomongnya gitu. Pausnya terlalu panjang gitu. Menghindari salah ucap gitu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Kang Saan yang sudah memberikan beberapa perspektif ya tentang munculnya wacana ditundanya Pilkada 2024. Tentu saya yang baru pulang gitu ya, tidak mengikuti secara intensif kenapa ini ujuk-ujuk muncul gitu ya. Wacana tentang ditundanya Pilkada serentak 2024. Maaf saya belum uluk salam, lupa. Karena termasuk enggak mau dipanggil Bu Hajah ya, jadi lupa, enggak uluk salam. Enggak mau. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih nih. Jadi saya lanjutkan. Tentu istilahnya tadi itu munculnya wacana ini menambah ketidakpastian baru. Dan apalagi kalau itu diucapkan oleh orang yang tidak tepat gitu ya. Penyelenggara pemilu tugasnya itu menyelenggarakan, mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada. Itu saja domainnya. Tidak meng-create atau menciptakan wacana. Tidak menciptakan perdebatan-perdebatan terkait dengan semua tahapan pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Seharusnya seperti itu. Itu baru kita sebut dengan profesional. Penyelenggara yang profesional adalah penyelenggara yang tidak bermain politik praktis yang mudah gitu ya, dituntut tentunya oleh publik. Nah, kita menyaksikan sejak awal penyelenggara ini menciptakan satu respon-respon yang tidak positif. Karena sejak awal juga gitu ya, dalam tahapan-tahapan yang diikuti oleh partai politik gitu menunjukkan bahwa ternyata semua keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara menimbulkan resistensi dan bahkan uji publik gitu ya, dan luar biasa menurut saya, tidak sekali dua kali, terus menerus gitu. Maka untuk selanjutnya tolong baik KPU RI, Bawaslu RI, termasuk DKPP yang akan menyelenggarakan sidang-sidang kode etik dan sebagainya, itu patuhilah peraturan. Kita sedang akan menyelenggarakan pemilu serentak, pemilu legislatif, eksekutif atau pilpres, dan pilkada yang tidak mudah. Ini pemilu borongan tahun 2024. Sejak awal kita sudah wanti-wanti, Mbok jangan melakukan pemilu borongan, tapi kan tidak didengar. Kita mintakan revisi undang-undang, paket politik, tidak didengar juga. Sudah di tengah jalan mau direvisi. Mulai yang sistem proporsionalnya mau direvisi. Ini maunya apa? Gitu. Jadi dengan sistem demokrasi itu kita ingin mengatakan bahwa Indonesia ingin melangkah maju. Melangkah pada satu proses yang menimbulkan satu certainty, kepastian. Karena demokrasi itu pada dasarnya memberikan satu kepastian. Melalui pemilu, suksesi itu adalah pergantian kepemimpinan yang sangat jelas kepastiannya. 5 tahun sekali dengan calon-calon yang dikompetisikan, yang dengan kompetisinya itu dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, kan gitu. Semua kaidah itu harus diikuti. Nah ini yang saya mencatat poin-poin yang disampaikan oleh Kang Saan tadi itu sangat jelas bahwa ternyata kalau kita tarik makro, mengelola NKRI ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian.
teman-teman jurnalis yang senantiasa mendengarkan gitu ya, dari berbagai narasumber, berbagai keahlian bidang yang dimiliki oleh anggota dewan maupun pakar dan sebagainya, sudah terasa ya, menurut saya bagaimana ketatanegaraan kita gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mengelola arsipelago ini mengelola uniqueness. Jadi keunikan negara yang unik gitu karena negara kepulauan. Maka kalau tidak hati-hati dalam mengelola ini, menurut saya kita akan tidak mencapai satu ke tingkat negara yang demokratis, yang maju, yang sejahtera gitu ya, sesuai dengan mukodimah kita, preambul konstitusi kita, negara yang istilahnya mampu mensejahterakan dan mencerdaskan bangsanya. Ini. Jadi dalam konteks penundaan pilkada menurut saya jangan coba-coba lagi gitu ya mengotak-ngatik hal yang sudah jalan. Jangan diberikan lagi ketidakpastian, apalagi partai tadi itu. Partai saja puyeng gitu ya. Menyiapkan pileknya puyeng, membangun koalisi baik puyeng kan gitu. Karena apa? Karena PT-nya tinggi. Partai-partai menengah tidak bisa berdua dengan partai yang menengah sesama. Dia minimal harus 3 partai politik, baru firm. Sulit sekali gitu. Partai yang katanya besar itu hanya PDI Perjuangan yang mampu mengajukan paslonnya. Golkar, Gerindra tidak mampu, berteman dia, harus berkoalisi gitu kan. Jadi dia menciptakan sendiri PT Pilpres tinggi, dia pula yang puyeng gitu kan. Tiap tahun puyeng, tiap 5 tahun itu. Kita sudah ngomong berkali-kali. Kepuyengan itu mbok ya diakhiri dengan melakukan revisi. Toh secara yuridis, secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana PT Pilpres didasarkan atas gitu ya, hasil pemilu yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sudah mulai nggak mudeng, kita nggak rasional. Padahal ketika kita bersepakat berdemokrasi, kita itu maunya rasional, profesional gitu kan, institusional. Tapi kok tidak gitu loh. Kok malah enggak jadi pinter kita itu. Nah ini yang antara lain menurut saya. Ini yang harus kita enlightening lagi, kita edukasi lagi. Agar para siapapun itu yang punya neko-neko tadi itu tidak perlu diucapkan. Apalagi dengan posisinya. Kalau rakyat biasa mungkin nggak ada yang dengar. Tapi dengan semua jabatannya gitu ya, statusnya tadi itu, mbok hati-hati ngomongnya gitu. Nah ini yang kita harapkan. Maka memang kita perlu memperhatikan beberapa hal ya yang menurut saya selain tadi itu tidak pada tempatnya mewacanakan hal-hal penting krusial terkait pemilu ya, apalagi menciptakan ketidakpastian. Saya mencatat seperti itu ketika Kang Saan berbicara tadi itu, karena ini hanya akan memunculkan blunder yang merugikan kehidupan politik kita dan kualitas sistem demokrasi kita Indonesia. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.